Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadna bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Tatimmatun utawi iki iku kesempurnaan. Yusannu din sunataken apa i'tikafu kulli waqtin, i'tikaf saben-saben waktu. Ini pembahasan tentang i'tikaf. Disunatkan untuk beriktikaf setiap waktu. Wa huwa lan utawi i'tikaf iku lubsun meneng fawqa qadri tuma'ninatis shalat ing dalem ukurane kira-kirane ing dalem dukure ukurane tuma'ninane salat. Walau mutaraddidan sanajan iku mitur-mitur fi masjidin ing dalem masjid aw rahbatihi utawa serambine masjid allati kang lam yatayaqqan kang ora yakin sapa man hudusaha ing anyar tekoni rahbah ba'dahu ing dalem sausine masjid wa anna halan sa'aduni apa rahbah iku ghairu masjidin sakliyane masjid biniyati i'tikafin kalawan niat i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Minimal ukurannya seperti orang tumakninah. Jadi kalau Anda berada di masjid walaupun sebentar, jadi ukuran i'tikaf itu seperti orang tumakninah. Walaupun ateng lenteng nang dalam masjid itu juga bisa dikatakan i'tikaf walaupun ateng lenteng. Atau di serambini masjid atau di halamannya masjid, bukan halamannya tapi teras. Selama kamu tidak yakin, selama belum ada kepastian bahwa itu tidak termasuk bukan masjid. Selama belum ada kepastian bahwa itu bukan masjid. Karena apa? Biasanya teras masjid itu masuk wakaf, masuk masjid. Ngomong jelas teras masjid lo bina masjid ya tidak bisa itikaf di situ. Itikaf itu harus di masjid. Jadi di sini lam yatayaqqan hudusaha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin. Lah, selama kamu tidak punya keyakinan bahwa teras ini datangnya sesudah adanya masjid. Kalau adanya sesudah dibangun setelah adanya masjid, biasanya tidak masuk bina masjid. Kadi nang masjid Darul Hikmah. Nah, itu terasnya bukan masjid itu. Itu tidak masuk masjid. Yang masuk masjid yang ada di dalam tok. Ya takut mutawarat, monong pondok biasanya nang masjid kir luar lo ibina masjid lo wakaf masjid polana. Soalnya kebanyakan acara-acara yang sabak nang dia nang pondok dia. Nak biasa tedung. Nah, nang masjid kan bisa teti hukum helap. Umpah tedung nang masjid malam. Tapi yang masyhur itu udah apa ya? Masjid itu dijadikan tempat tidur udah apa kata Imam An-Nawawi. Selama tidak punya niat tinggal di situ selamanya. Kalau punya niat tinggal di situ selamanya, wah lo tak kontraknya mana aja. Dalilnya apa? Ashabus Suffah para sahabat mondok ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Rasulullah diletakkan di terasnya masjid. Masuk masjid itu diletakkan di terasnya masjid, makanya gelarnya Ashabus Suffah. Jadi tidak apa-apa. Kalau saya ikut yang tidak apa-apa. Jadi masjid dijadikan tempat tidur. Bukan dijadikan tempat tidur, tapi tidur di masjid. Lah, begitu. Jangan terlalu sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa, saudara? Di zaman sekarang takmir masjid itu, kalau menurut saya, itu terkesan apa ya? Terlalu pelit, cerek gelun takmir masjid sekarang ini. Jangankan sholat tahajud, mari masjidnya kunci lah. Iya kan? Nanti dibuka lagi kalau mau masuk waktu subuh. Setelah sholat subuh, jangan apa jeng duha. Setelah subuh langsung kunci kok. Tret, kunci boleh. Duhur lagi buka. Pelit. Kalau menurut saya itu ya kurang baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Masjid itu di zaman Nabi adalah pusat dari segala kegiatan, itu ada di masjid. Nabi Muhammad mengatur strategi perang di mana? Di masjid. Ada utusan datang dari negara Romawi. Para sahabat dikumpulkan di mana? Di masjid.
Ada zakat dikumpulkan, para sahabat yang mengumpulkan zakat datang dari negara Yaman dan lain-lain, dikumpulkan di mana? Di masjid. Makanya di zaman Nabi masjid itu adalah pusat komando pemerintahan. Itu ada di masjid memang. Segala kegiatan di zaman Nabi ada di masjid. Makanya saya tidak cocok kayak zaman sekarang. Titik kunci, titik kunci, titik kunci. Masjid ini dibangun dari uang umat Islam. Jadi selama digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, ya tidak apa-apa harusnya itu. Main orang ngajalanan jauh, lo nama kenangan masjid masuk kancing. Nah, gitu kan. Kalau rumahnya sendiri dikunci tidak apa-apa. Oh, ini milik umat Islam semua kok. Kata takmir itu. Mainnya beda orang ngentar kemeh, ya tidak apa-apa lah. Selama air yang jatuh ke toilet, ke kamar mandi itu tidak dikhususkan wakaf untuk sholat, tidak apa-apa dipakai itu. Ya kan begitu kan bahasan sebelumnya kan. Jadi beda orang entar kejeding ke masjid, pah ngangkui padahal orang kalau abejeng lah. Itu hukumnya bagaimana hukumnya? Kalau air yang dialirkan ke toilet masjid itu diwakafkan untuk sholat, tidak boleh dipakai selain sholat. Tapi kalau air yang jatuh ke toilet masjid itu dengan takmirnya diniatkan untuk kemaslahatan umat Islam, tidak apa-apa itu dipakai walaupun tidak sholat orangnya. Makanya kalau kalian besok jadi takmir masjid, amin, Cak Abdel ya. Jangan terlalu pelit. Ini untuk kebaikan umat Islam, begitu. Kata anak muda zaman sekarang, lo bagaimana mungkin kok bisa sholat duha tahajud? Masjid itu mari sopoy kancing, mari sai kancing, kancing ngetok je. Apa jeng sekecil Luis. Nah, begitu. Papelagan musala nang pom bensin. Musala pom bensin buka 24 jam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kharaja laman metu walau li khala'in sanajan marang jamban sapa man wong lam yuqaddir kang uroner tentuaken sapa man al-i'tikaf ing i'tikaf al-manduba kang sunat. Awil manduro to kang dinadari metu bimuddatin kalawan mongso bila azmi audin kalawan urone coba balik jaddada moko nganyar-nganyarono sapa man an niata ing niat ujuban hale wajib in arada lamun ngarepaken sapa man ing balik. Kalau ada orang i'tikaf kemudian keluar dari masjid, i'tikaf orangnya keluar dari masjid, i'tikafnya itu tidak dibatasi waktu. Contohnya, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf lillahi ta'ala. Pas keluar, entar kejeding. Memang tidak ada niat mau kembali lagi dari awal. Nah, kalau nanti mau i'tikaf lagi, maka harus niat ulang. Niatnya harus diulang. Karena pada waktu keluar tadi tidak punya niat kembalilah. Beda kalau setelah keluar dari masjid, jadi pada waktu mau keluar dari masjid, orangnya itu memang niat. Kok geng keluar audu, tok diki kemarin kok abali pola. Nah, itu tidak usah niat lagi itu. Niatnya ya tetap niat yang tadi. Atau i'tikafnya dibatasi dengan waktu. Engkau niat i'tikaf dari kol 6 sampai kol 12. Nah, wes, aniat, juk tojuk di dalam masjid. Ternyata kol belu cukup keluar. Nah, itu tidak usah niat boleh. Soal apa? Memang niatnya dibatasi waktu. Selama belum sampai pada waktu yang ditentukan, itu niatnya tidak usah diulang. Begitu. Wa kadzalan koyok mengkono jaddadah in adalaman balik sapa man ba'dal khuruj ing dalam sausini metu li ghairi nahwi khala'in. Ulang lagi, rojuknya ada di belakang. Wa kadzalan koyok mengkono jaddadah idza ada tatkalane balik ba'dal khuruj ing dalam sausini metu li ghairi nahwi khala'in marang sakliyane umpamane jamban sapa man wong qayyada kang nguyiti sapa man ing i'tikaf biha kalon muddah kayaumin kalawan sakdina. Falau kharaja mokalaman metu sapa man aziman halena coli audin marang balik fa ada moko balik sapa man lam yajid moko ora wajib apa tajdidun niat nganyar-nganyare niat. Kalau memang sebelum keluar itu punya niat ada maksud mau kembali lagi, ya tidak usah diulang lagi niatnya, yang lanjut yang tadi itu.
Pokoknya wong beda kesempatan yuk tojo masjid, cak kelepain niatin iktikaf, itu pahalanya sangat besar. Ibadahnya enteng, demang, tapi kencur raja. Cepon para ulama, hedeku aku bekal teker jejah, pola nah oleh kencur cek raja. Nah, padahal abang lo sadar bilang kok salah kok. Makanya kalau ada di masjid, yuk tojo baik pola nah ada entek sholat lah, otabe ngedingaki khutbah Jumat lah, otabe apa nangateh niatin itikaf walaupun sebentar. Ukuran itikaf paling sedikit berapa? Seukuran tumak nih kan subhanallah. Nah, jadi walaupun sekecil niati itikaf kan eman. Bismillahirrahmanirrahim. Banete dung sengal. Kamanyong masjid. Mek maca dua kedua. Di ngaki dua nah. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Terus dua situ ngah. Bismika Allahu ahya wa bismika amut. Bituana teh hidung. Ternyata ntar ke masjid kan ntar teh hidung. Lo bisa kadija. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurulan uramudarati apal khuruj matu fi itikafin ing dalem itikaf nawa kang niat sapa man tatabu'ahu ing nuli-nuline iktikaf kan nawa kaya yen to niat sapa man iktikaf usbu'in ing iktikaf saminggu. Aw syahrin utawa saulan mutatabiin kang terus-terusan. Wa kharajalan metu sapa man li qada'i hajatin krana nekane hajat. Walau bila syiddatiha sanajan kalawan tanpa banget hajat. Usli jinabatin lan adus jinabat wa izalatin najisin lan ngilangkeun najis wa in amkana sanagan kungang. Apa kulun wa in amkana sanajan kungang sapa man huma ing karune ghuslu jinabat lan izalatu najisin fil masjid ing dalem masjid. Li'annahu qarana sa'dun apa khurujun iku aswanu luwing raksa li muru'atihi marang muru'ane man oleh hurmatil masjid lan krana kemuliaanane masjid. Ada orang niat iktikaf terus-terusan. Engkau niat iktikaf seminggu. Nah, ternyata cukeme ya biasa itu keluar ke jeding enggak apa-apa. Walau bila syiddatiha. Walaupun cukeme lo sarah. Cuma ini kan masuk dalam rangkaian iktikaf. Itu kan masuk dalam kebutuhan manusiawi wa izalatu najisin abeco. Atau bahkan wa akli tu'amin lan marang mangan panganan li annahu qarana sadin aklu tu'amin iku yastahya iku yustahya den wirangaken apa minhu saking aklu tu'amin fil masjid ing dalam masjid. Jadi keluar dari masjid untuk ngakan gelu ndak apa-apa. Engkau kan niat iktikaf selama seminggu. Ya seminggu itu berarti dikecualikan dari kebutuhan manusia sehari-hari, saudara. Begitu. Jadi walaupun kita niat iktikaf 1 minggu berturut-turut, niat engkau iktikaf seminggu terus-terusan lo bambuan. Sampai keluar ke jeding akeme. Lo tidak bisa lo akeme lo ngakan. Ini juga masuk rangkaian pelaksanaan iktikaf. Lah, tidak usah niat lagi. Pokoknya begitu. Kalau ada batas waktunya, tidak usah diniati lagi. Niat gue iktikaf seminggu. Nah, sampai seminggu berarti. Lo usah niat mulai aja. Yang harus diulang niatnya kalau iktikafnya tidak dibatasi waktu dan waktu keluarnya tidak niat kembalilah. Nah, ternyata beli boleh, itu wajib diulang lagi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku wenang kadhe man alwudu'u utawi wudu ba'da qada'il hajat ing dalem sausine nekane hajat tabaan karena mandut lahu marang qada'ul hajat lal khuruj ura metu lahu marang wudu qasdan hale neco walalan ura li guslin karena adus masnulin kang den sunataken. Mong niat iktikaf terus-terusan ndak boleh kamu keluar hanya untuk mandi yang tidak wajib. Beda dengan qada'il hajat. Malah kalau cukeme apa deng benari menos saja pasti ala aku dia. Jadi walaupun niat terus-terusan otomatis itu terkecualikan dengan sendirinya soalnya. Wala yadurulan ura mudarati apa bu'du maudhiha atone panggonane kabeh. Yang dimaksud kabeh di sini saudara dari adus qada'il hajat izalatu najisin wa akli tu'amin itu.
Illa angin ayakuna yen tono iku lidzalika marang mengkono kabeh apa maudhi'un panggonan akrabu kang luwe parek minhu tinimbang saking maudhi'. Kecuali memang ada tempat yang lebih dekat, tapi kamu sengaja pergi ke tempat yang lebih jauh. Lah, ini bisa membatalkan iktikaf yang terus-terusan soalnya sembrono aja nyaman apa sengaja aja. Aw yafhash utawa banget apa al-bu'du atone. Fa yadru moko mudarati apa bu'dun malam yakun selagine ora ana apa lakrab kang luwih parek iku ghaira la ikin ora patut bihi kalon man. Kecuali mong jauh gelun main iktikaf nang Langkap pah mandina telentar ke Sampang lah kalau jedenge Sampang godaan iya jauh gelun jiah makanya itu au yafhasul bu'du atau jauhnya itu sangat keterlaluan. Nah, itu tidak boleh, bisa membatalkan pada iktikafnya. Wala yakallafun ura din paksa sapa man al-masy ing lumaku ala ghairi sajiyatihi ngatasé sak liyane wa ta'iman. Wala hulan iku nang kademan salatun utawi nyolataken ala janazatin ing ngatasé jenazah illam yantazir lamun ora ngenteni sapa man. Wa yakhrujulan kenek metu sapa man jawazan kalon wenang fi iktikafin ing dalam iktikaf mutatabiin kang terus-terusan lima marang-barang istasna kang ngejoboaken kang ngecualiaken sapa man ing ma min gharadin dunyawiyin saking sejo kang bangsa dunya. Walaupun kamu niat iktikaf terus-terusan, tapi kalau dari awal memang diniatmu itu dikecualikan dari awal, itu tidak apa-apa. Engkau niat iktikaf seminggu lok buang-buan, kecuali mengbada Barcelona mau Madrid, engkau keluar ning gua gelo. Lah memang dari awal lek niat lain, memang dari awal dikecualikan min gharadin dunyawiyin, walaupun itu bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Ning ku Barcelona Madrid ya urusan dunia apa akhirat ya? Ya dunia lah. Itu tidak apa-apa karena istasnahu, karena memang dikecualikan dari awal. Kaliqai amirin koyok ketemu ratu au ukhrawiyin utawa sejo kang bangsa akhirat kauduin koyok wudu wa ghuslin masnunin lan adus kang sunat wa iyadati maridin lan nyambangi wong loro wa ta'ziyati musabin lan takziah marang wong kang den paringi musibah wa ziyarati qadimin lan ziarah marang wong kang teka min safarin saking pelakon. Jadi saya ulang lagi, kalau ada orang melakukan iktikaf niat terus-terusan, tidak berhenti, katakanlah selama 1 minggu, lah itu otomatis terkecualikan kalau untuk kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari. Berarti makin niat iktikaf seminggu, kok niat iktikaf lo buambu seminggu, nah wong cukeme ya oleh keluar lo apa-apa, karena ini kebutuhan manusiawi tidak bisa dihindari soalnya. Kalau tidak untuk kebutuhan yang manusiawi, harus dikecualikan dari awal. Niat engkau iktikaf seminggu, lo buam-buan, kecuali mau Barcelona, mau Madrid, engkau ning gua. Nah, itu tidak apa-apa, karena dari awal memang dipisah niatnya. Lah karena dari awal kan lain ya, itu tidak apa-apa. Wa yabtululan batal apa iktikaf bijimain, sebab jima. Ya iyalah. Iktikaf wik bine nah. Wa ini istasna sanajan ngecualiaken sapa man ing jima. Walaupun dari awal itu sudah dikecualikan, niat engkau iktikaf seminggu, lo buambu, kecuali untuk wik tang bine. Lah, ndak boleh kalau jima. Itu kan hadus besar soalnya, begitu. Au kana utawa apa jima iku fitoriki qadhil hajat. Walaupun jimaknya itu dilakukan pada waktu kalian keluar dari masjid untuk kebutuhan manusiawi. Kodang gelak mau iktikaf. Akeme lo apa? Tadi masa akeme ini. Sengaja nyeliot dek kamar bini nah, ketepatan kamar bini pinggir jeding. Waduh ngena songkore. Tadi masa nore akeme. Wik bini nah. Jadi nang kene nguyu mane, nang kene nguyu mani. Nah, nek jarine wong Jawa kaya ngono. Ana mani, ana mane, ana mani.
Jadi, tidak boleh walaupun satu kali perjalanan, walaupun sejalanan. Ada tanggung kan? San pada keme, nang dina kemeriah, dina tidak boleh ya kalau jima. Wa inzali maniyin. Lan ngetokaken mani bi mubasyaratin kalawan ketemuni kulit bisyahwatin kalawan syahwat kakublatin kaya nyupcup. Atau mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Mubasyarah itu nyeding sambil seding. Metu maneh kalabane seding itu tidak boleh. Walaupun dikecualikan dari niatnya, tetap itikafnya batal itu. Kok niat itikaf seminggu lo buan-buan. Pantar keluar masjid audu. Nah, wong audu biasa tidak boleh ya. Tidak boleh. Ikutui pepereng wi. Nakane hajat aja. Kecuali mong biade lakar dari awal dikecualikan. Ya intinya begini saudara, itikaf itu kalau niatnya terus-terusan, kalau keluar untuk kebutuhan manusiawi, ya akeme apa dengakan tidak apa-apa itu. Walaupun lo ikut niat lain. Tapi kalau bukan untuk kebutuhan manusiawi, tidak boleh akadik mandi. Itu kan tidak perlu sebenarnya. Nah begitu. Tidak mencarana, ya bareng lagi kita pangaudu. Nah, iya saya maksud. Kalau memang dikecualikan dari awal itu tidak apa-apa. Niat kok itikaf seminggu lo buang-buang. Kecuali, nah gitu loh. Kecuali bang deki engkau beda tamu datang kok keluar galun terus boleh. Kecuali bang lebal-lebalan Arema mau sama Persebaya ya tuh, engkau ningku dulu. Udah stadion, ya jauh-jauh, mau jauh bisa betal. Soalnya gelak. Au yafhush al-bu'du. Oh, tapi jauh galu masanan aja. Nah, begitu. Ini kuning TV, Pak. Walaupun dikecualikan, kalau wik bibi ini nah, boleh apa enggak? Tidak boleh. Walaupun dikecualikan, mau matoman nih, boleh apa enggak? Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mu'takif lan iku nang kadue wong kang iktikaf al-khuruju tawi metu minat tatawwu saking barang sunat. Linahwi iyadati maridin korono nyambangi korono umpamane nyambangi wong loro wahalan uton ono huwa utawi khurud minat tatawu afdol iku luwih utama au tarkuhu utawa ninggal khurud au sawan utawa padha hede tepak itikaf. Ternyata mendengar ada tetangga yang sakit itu lebih baik dihentikan itikafnya untuk menyambangi tetangga yang sakit, atau lebih baik kita lanjutkan itikafnya. Wujuhun iku biro-biro wajah wal aujalan utawi kang luwih unggul kama koyok barang bahasa kang bahasa fa al bulkini imam bulkini iku annal khuruja sa'dune apa metu li iyadati nahwi rahmin krana nyambangi umpamane rahim wajarin lan tangga krana nyambangi umpamane sanak famili wajarin lan tetangga wasudikin lan kanca iku afdhalul utama. Jadi menurut Imam Al-Bulkini lebih baik hentikan iktikafnya dulu, nyanda ring sakit. Waqtarolan milih sapa Ibnu Shalah At-Tarka ing ninggal li annahu sallallahu alaihi wasallam krana sa'dune sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku ya takifu iktikaf sapa Kanjeng Nabi walam yakhruj lan ora metu sapa Kanjeng Nabi lidzalika marang mengkono-mengkono iyadatu nahwi rahimin ila akhirih. Rasulullah itu iktikaf dan tidak pernah keluar soalnya. Ya itu kembali kepada masing-masing orang saudara. Terutama iktikaf itu disunatkan kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang masing-masing orang itu kekuatannya beda. Saya tanya, di antara kalian ada yang iktikaf sampai 1 jam? Tidak ada. Oh iktikaf sampai setengah jam ada. Bada gula. Bila saya ke tempat Jumatan biasa dari Tojuk niat iktikaf sampai lober. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Standar kebahagiaan orang lain, standar kebahagiaan orang itu beda, tidak bisa disamaratakan. Sesuatu yang membahagiakan untuk orang lain belum tentu membahagiakan untuk kamu. Begitu. Juga standar kebahagiaan dalam melakukan ibadah itu masing-masing orang juga beda. Situ nggak seneng ngabejeng.
Situ nggak seneng baca Quran. Selama kewajibannya terlaksana itu udah apa-apa. Jarang nemoh menosahkah di abdel. Abajang seneng, baca Quran seneng, iktikaf seneng, azakat seneng. Apa asah benar Kok Toman? Karena standar kebahagiaan orang itu beda, termasuk dalam masalah ibadah. Itu hobinya juga beda. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun utawi iki iku perkara kang penting kala ngendika sapa Yai Musannifil Anwar ing dalam kitab Al-Anwar. Ya betul batal apa sawabul itikaf ganjarane itikaf bisyatamin kalon misui. Pahalanya itikaf itu bisa hilang kalau mengumpat kepada orang lain. Sing abang temang itikaf sapa iso di dalam masjid. Nek carane wong Jawa iku, arek iki jan mang ke dalam masjid itikaf sampai asup esok. Besok ning Madure pasang kabeh. Pak, pokeram, kong lah. Coba ramai kok itikaf rek. Pak, iya angon lo itikaf iku mung kadijak. Aku keibatin utawa ngrasani. Lo abe sowan ki ngrasani orang itikaf kedua sakancane dalam masjid. Dari kol beluk sampai kol 12 kabeh bahas dah. Abdel masuk, panca masuk, farid masuk, ikram masuk kabeh. Ngaku nih itikaf. Lah itu pahalanya bisa hilang. Au akli haramin untuk mangan barang haram. Beda maling kedua ngecok sepeda motor, jual sepeda motor oleh PC 5 juta, kebay ongkos itikaf di masjid. Itikaf yuk. Ayo, dah mah deki kan lo alaku seminggu ngecok gitu ayo. Atau masih lebih ekstrim lagi. Selama itikaf ngaku aplikasi Gojek. Sayang kui kotak amal nang masjid untuk ngajar. Aja angel orang gak dijah. Niat itikaf tapi ala barang haram. Karena apa? Kalau barang baik itu belum tentu diterima. Kalau barang haram pasti diterima pola nah. Begitu makanya idza jatama al halalul haram galabal haram. Kalau halal dan haram berkumpul yang menang yang haram. Idza ta'aradal mani'ul muqtadi quddimal mani. Kalau ada barang yang menyuruh dan mencegah, yang menang yang mencegah. Lah, tidak boleh seperti itu. Cong, apa jeung rapa jong? Malaiku aku masuk surga. Aja, Bab. Engki, Pak. Kuala apa jengah. Keng gulen tro sebelum apa jeng nega tro nginoma bir gelu sebutol. Tonya nyak sebutol. Angolo apa jeng. Pokok cek nambah dosa nginom apa? Lah, idza ta'aradul mani'ul muqtadi quddimal mani. Kalau ada yang mencegah dan menyuruh, yang didahulukan yang mencegah. Angolo apa jengah? Pokok cek nambah dosa nginom bir. Apa asar apa, Cong? Masalah nah. Mau ngapasan nih mau asaur barang halal kula lapar. Setiap Ramadan kula ngecok gelubun malam bio sahur untuk apa sah. Lah lebih baik lu apa sah. Pokok cek nambah dosa ngecok. Nah, kenapa ya itu soalnya barang haram pasti sah. Ada barang haram lo saja. Ya polang kok sengecok ki buru lo sah tang dosa. Nyaman apa benda. Tapi kalau barang halal tidak tentu diterima. Kalau sah itu standarnya syariat. Kalau sah itu standarnya syariat. Tapi diterima atau tidak, nah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat, bajunya dapat mencuri. Tapi suci. Sholatnya sah apa tidak? Sah, secara syariat sah. Tidak wajib qadha ini sudah. Lepas dari kewajiban sholat. Untuk Imam Syafi'i ya. Untuk Imam Ahmad bin Hanbal memang mengatakan itu tidak sah sholatnya seperti itu. Tapi apakah sholatnya diterima? Lah itu masalahnya, tidak diterima. Walaupun sholatnya suci. Benar Pak Ikombe Pak bisa suci tak nyaman. Hidup mengakui kelampi dia. Suci kayak mari kombe. Kan oleh ngecok, kan mari kombe kan suci. Mungkin itu asal mula adanya istilah money laundry. Pencucian uang. Bener mau ngicok wis sewa wis sene kombe Pak suci. Suci di situ dalam sudut pandang
ibadah, bane sudut pandang penggunaannya bersih, tidak boleh seperti itu. Sudah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad